Hai semua, kembali lagi bersama Sangeunah na Review. By the way, apa kabar buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa? Semoga puasa kalian lancar-lancar saja ya. Semoga kalian dijauhkan dari teman yang uduh di mana karab, dan semoga kalian dijauhkan dari godaan godin yang menggoda iman. Pada video kali ini, Sangeunah akan membahas film tentang kisah sepasang ilmuwan ahli genetik yang bernama Clive dan Elsa yang melakukan eksperimen mencampurkan beragam DNA hewan dan manusia. Lalu dari hasil eksperimennya, terciptalah makhluk seperti kelinci atau berit, pokoknya mah etawe. Film ini berjudul Spritze 2009. Penasaran kan seperti apa kisahnya? Makanya simak terus dong videonya yang kebelet modal beruan modal dulu biar gak ketinggalan video dari Sangeunah. Film ini diawali dengan sepasang ilmuwan jenius ahli genetika yang sedang membuat spesies baru berjenis kelamin betina. Kemudian si betina pun dipertemukan dan tak lama kemudian makhluk ini mulai beradu jigong. Setelah melihat eksperimen mereka berhasil, lalu Clive dan Elsa mempresentasikan hasil eksperimen kepada atasannya. Bahwa spesies ini dibuat dari hasil penggabungan DNA berbagai macam spesies, seperti kelinci, burung, ikan, kodok, kutil untuk menciptakan kehidupan baru serta mampu memproduksi protein untuk dikembangkan. To create a completely new life form. Proteins for livestock. What you don't know is that since Kemudian Elsa meminta persetujuan atasannya agar eksperimen ini ditingkatkan ke level tertinggi dengan menggabungkan DNA tersebut dengan DNA manusia. human beings. Namun permintaan mereka pun tidak disetujui karena perusahaan hanya membutuhkan proteinnya saja. Karena pengajuannya ditolak atah-atah alias mentah-mentah oleh atasannya, dan akhirnya si awewe bedegong ini memutuskan untuk membuat eksperimennya sendiri tanpa diketahui atasannya, dan Clive pun menyetujuinya. Di keesokan harinya, Clive membantu Elsa mulai mengerjakan penggabungan DNA hewan dan manusia memakai donor orang lain. Tak lama kemudian Clive merasa kesal karena berkali-kali gagal melakukan penggabungan DNA tersebut. Lalu Clive memutar musik dangdut untuk menenangkan pikirannya. Dan setelah mendengar lagu dangdut, tiba-tiba Clive mempunyai ide, kemudian dia berhasil melakukan penggabungan DNA itu. Elsa pun terlihat senang karena Clive begitu pintar, lalu Elsa memberikan hadiah celengan miliknya sebagai tanda keberhasilan. Elsa begitu bersemangat dan membawa hasil DNA yang sudah digabungkan itu ke ruangan mereka. Tetapi Clive merasa cemas dengan tindakan yang mereka lakukan karena tanpa izin dari atasannya. Elsa. Come on, hey. Setelah berada di ruangan, karena kekhawatiran Clive dengan tindakannya sendiri, mereka pun sempat bertengkar beradu argumen. Clive pun berkata, "Udah atuh neng, jangan gini-ginian lah, akang mah takut kenapa-napa. Ih, ari akang gini-ginian aja nggak boleh, masa harus gitu-gituan terus? Dasar woman, kalau ada maunya harus diturutin." Setelah itu Elsa memeriksa dan mencatat semua perkembangan eksperimennya di buku kasbon. Di malam harinya, terlihat Elsa dan Clive sedang asik bebogohan layaknya pasutri. Gangguan pun datang dengan kabar buruk yang terjadi di lab mereka. Kabar apakah itu? Mua beja-beja ah. Sesampainya di lab, ternyata tabung yang berisi janin hasil penggabungan DNA itu bocor karena janin itu bertambah besar dan berkembang dengan sangat cepat dan akan segera lahir. Lalu mereka pun paciwe, dengan tergesa-gesanya Elsa memasukkan tangannya ke dalam tabung yang berlendir itu. Di saat Elsa mengodok tabung itu dengan tangan mulusnya, tiba-tiba Elsa menjerit karena tangannya digigit makhluk yang ada di dalam tabung. Lalu Clive pun memecahkan kaca tabung itu dan tangan Elsa pun bisa terlepas. Kemudian Clive pun kaget melihat sebuah janin yang utek-utekan dan mengeluarkan suara seperti tikus. Clive pun menangkap janin itu.
Tak lama kemudian setelah tangannya tergigit, Elsa pun kejang-kejang seperti kerasukan demit. Untung saja Clef buru-buru menyuntikkan obat ke tubuh Elsa dan Elsa pun selamat. Di keesokan harinya, ketika mereka masuk ke dalam lab untuk mengecek janin itu, setelah Elsa membalikan janin itu, ternyata kosong. Sontak Elsa pun kaget mendengar suara aneh. Tiba-tiba makhluk itu sudah ada di belakangnya. Lalu makhluk itu lari dan loncat-loncat terdekat cicing dan hampir menyerang Elsa. Get out of there, I'm gonna gas it. Wait. Tetapi bagaikan pawang monyet, dengan tenangnya Elsa mampu membuat makhluk itu diam dan menghampirinya. You're really something, aren't you? Karena dirasa makhluk itu berbahaya dan takut terjadi sesuatu kepada Elsa, tak lama kemudian Clef pun masuk untuk menyuruh Elsa keluar dari lab itu. Kemudian mereka membius makhluk itu hingga membuat makhluk itu oleng lalu pingsan. Kemudian Elsa dan Clef mempelajari lebih dalam tentang makhluk itu. Ternyata makhluk unyil itu mempunyai ekor yang beracun. Karena makhluk itu mempunyai racun yang sangat mematikan dan sangat berbahaya bagi manusia, Clef pun ingin membunuh makhluk itu, tetapi lagi-lagi Elsa melarangnya. Dan dengan bodohnya, si Elsa ingin merawat makhluk itu. Tak lama kemudian, Clef dan Elsa mencoba memberi makan makhluk itu dengan bubur rasa jengkol. Tetapi makhluk itu lagi-lagi tidak jedok, lalu Elsa pun menggendongnya dan Clef mencoba menyuapinya. Karena dirasa bau jengkol yang sangat menusuk, makhluk ini pun menyemburkan makanan itu. Lalu makhluk ini lepas dari gendongan Elsa dan menjatuhkan permen yang selalu dibawa Elsa. Waktu pun berlalu. Terlihat makhluk itu sudah tumbuh menjadi bocah cilik imut namun amit-amit, sedang bermain dan belajar bersama si Elsa. Di sini, Elsa memberi nama makhluk itu dengan nama Dren. Lalu Clef pun baru tiba dan melihat makhluk itu tidak dikurung tetapi berada di tengah ruangan. Karena Clef khawatir makhluk itu terlihat orang lain, lalu Clef pun sedikit cekcok dengan Elsa. Pada saat itu pula, Gavin yang merupakan adiknya si Clef mendengar percekcokan Elsa dan Clef yang sedang membicarakan makhluk itu. Dengan rasa keponya, Gavin masuk ke ruangan itu dengan diam-diam. Ternyata pada saat Gavin menguping, makhluk itu tiba-tiba berada di belakang Gavin, lalu menyerangnya. Untung saja Elsa menghentikan makhluk itu agar tidak menyerang Gavin. Lalu Gavin pun lari ketakutan. It's okay. She's not gonna hurt you. Karena Gavin telah mengetahui makhluk itu, kemudian Elsa dan Clef memasukkan makhluk itu ke dalam kardus. Lalu dibawa ke gudang. Sesampainya di gudang, makhluk itu demam tinggi dan membuat Elsa panik. Lalu Clef mempunyai ide untuk memasukkan makhluk itu ke dalam air dingin agar suhu tubuhnya kembali normal. Oh, Ren, look right at me. We're killing her. Let her go. Tetapi ketika mereka memasukkan makhluk itu ke dalam bak air dingin, makhluk itu tidak suka dan selalu menjerit seperti tikus. Lalu Clef pun menyadari kalau makhluk itu bisa bernapas di dalam air. Clef pun dengan paksa menenggelamkan makhluk itu. Tetapi Elsa terlihat panik, merasa Clef akan membunuh makhluk itu. Padahal Clef menolong makhluk itu agar sembuh dari demamnya. Ketika makhluk itu pingsan di dalam air, tapi tak lama kemudian makhluk itu sadar dan bernapas di dalam air. Dan demamnya pun sembuh. Elsa sempat mengira Clef akan membunuh makhluk itu. Lalu Clef menjelaskan kepada Elsa bahwa di dalam tubuh makhluk itu terdapat paru-paru amfibi sehingga dapat bernapas di dalam air. Elsa pun merasa lega. Scene berpindah ke kamar makhluk itu. Terlihat makhluk itu kini sudah berubah menjadi remaja dan terlihat Elsa sedang memberikan hadiah sebuah boneka bekas Elsa kepada makhluk itu untuk menemaninya tidur. Lalu Elsa keluar kamar dan menghampiri Clef yang sedang duduk santuy. Tiba-tiba Elsa ngadengkak menindih suaminya. Tanpa mereka sadari, makhluk itu sedang mengintip mereka.
Di keesokan harinya, di acara pameran, Elsa dan Clef diperkenalkan kepada calon investor dan menunjukkan eksperimen dua makhluk yang berhasil dibuatnya. Itu makhluk yang mana lagi, Bang? Di awal pembahasan tadi masa nggak inget? Kemana wae atuh? Tetapi kedua makhluk yang asalnya sangat akrab dan sempat beradu jigong kini berubah menjadi sangat ganas dan saling membunuh membuat semua orang ketakutan. Kemudian si emak pimpinan perusahaan dan si brewok asistennya sangat kecewa dengan kejadian itu. Elsa dan Clef pun menjelaskan dikarenakan ada perubahan hormon pada makhluk itu yang awalnya betina berubah jadi jantan karena hal itu membuat mereka saling menyerang. Di malam harinya, mereka berdua pindah ke tempat tinggal bekas ibunya Elsa di perkebunan untuk menyembunyikan keberadaan makhluk itu. Pada saat makhluk itu akan masuk rumah, makhluk itu malah lari. Lalu mereka kerusukan ke dalam hutan untuk mencarinya. Ternyata setelah ditemukan, makhluk itu sedang mukbang kelinci mentah. Gelehnya. Di keesokan harinya, terlihat makhluk itu sedang sendirian lalu menemukan kucing dan langsung menangkapnya. Dikira makhluk ini akan mukbang kucing juga, ternyata makhluk itu menyayangi kucing. Lalu Elsa pun datang menghampiri makhluk itu yang sedang memeluk kucing. Karena khawatir makhluk itu terkena alergi, Elsa pun mengambil kucing itu. Lalu makhluk itu terlihat merengek seperti bocil. Kemudian dia pun sedih, tak bisa bermain lagi dengan si kucing. Ketika waktu sudah burit, Elsa memberi makan makhluk itu, tetapi dia tidak mau. Dia merasa bosan dan hanya ingin bermain di luar. Karena Elsa tak mengizinkannya, dia pun ngamuk seedan-edannya. You know what? You know what? Lalu Clef dan Elsa mengikuti makhluk itu karena khawatir terjadi sesuatu. Setelah berada di atap rumah, Clef membujuk makhluk itu untuk turun. Tetapi makhluk itu malah terpeleset dan ternyata makhluk itu tidak jatuh karena tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan sayap. Clef pun membujuknya, lalu kemudian makhluk itu memeluk Clef. Di keesokan harinya, Clef pergi ke gudang untuk melihat kondisi makhluk itu. Dan di gudang terlihat makhluk itu sedang bersedih karena kucing kesayangannya diambil Elsa dan juga dilarang untuk bermain di luar. Kemudian Clef memutar musik, lalu berdansa sendiri. Makhluk itu pun terlihat senang melihat Clef berdansa. Tak lama kemudian, makhluk itu pun dengan senangnya ikut berdansa bersama Clef. Sesudah makhluk itu nyaman dan terlihat senang, Clef pun meninggalkannya. Di hari berikutnya, terlihat Elsa mengunjungi makhluk itu. Ternyata si makhluk sedang nangkring di atas. Lalu dia pun turun. Kemudian si Elsa memberikan si makhluk itu seekor kucing yang telah diambilnya kemarin. Tetapi tiba-tiba si makhluk malah membunuh si kucing dengan ekor beracunnya. Lalu makhluk itu menyerang Elsa dan mengambil kunci pintu yang dikalungkan di leher Elsa, dan makhluk itu pun keluar. Tetapi baru juga sampai di lawang panto, si Elsa langsung menggetok kepala gundulnya dengan kayu. Lalu si gundul pun diikat dan dibuli giran. Karena buntut beracunnya dirasa sangat berbahaya, si Elsa pun memotong buntut si gundul dengan menggunakan pisau. Lalu Clef datang melihat si gundul buligir di depannya. Clef pun menyelimutinya. Untung saja si Clef tidak hilaf. Di keesokan harinya, terlihat Clef mengunjungi si gundul. Ternyata si gundul berada di belakangnya dan mengepalkan sayapnya. Kemudian si gundul mencipok Clef, tetapi Clef menolaknya dan si gundul pun malu-malu bagong. Tetapi lama-lama si Clef malah nyosor juga dan Clef mulai beradu jigong dengan si gundul. Tak lama kemudian Elsa datang.
dan memergoki suaminya yang sedang gitu-gituan sama si gundul. Lalu Elsa pun pergi dengan rasa kecewa dan Cleb menyusulnya. Kemudian Cleb pulang ke rumah untuk menemui Elsa. Lalu dia pun minta maaf kepada Elsa. Dan Elsa pun memarahinya. "Ari akang udah gelo, masa kikitu anjing si gundul, aku teh kurang apa atuh Kang?" Lalu dengan watadosnya, Cleb malah menyalahkan Elsa karena ini semua terjadi gara-gara Elsa yang begitu berambisi melakukan eksperimen tersebut. Lalu Elsa dan Cleb sepakat untuk mengakhiri eksperimennya, dan tak lama kemudian mereka pun baikan lagi. Di keesokan harinya, Elsa dan Cleb mengunjungi makhluk itu, dan ternyata makhluk itu tiba-tiba sekarat. Dan tak lama kemudian makhluk itu meninggal. Apakah karena gara-gara rudal si Cleb yang terlalu badag? Teuing atuh ah. Want to say anything? Lalu mereka pun menguburkan makhluk itu dan membakar semua peralatan yang berhubungan dengan makhluk itu. Tak lama kemudian, Gavin dan si brewok datang untuk melihat makhluk itu, untuk dijadikan bahan penelitian. Ternyata Gavin menceritakan keberadaan makhluk itu kepada pihak perusahaan. Akan tetapi Elsa mengatakan makhluk itu sudah mati. Tak lama kemudian, makhluk itu hidup lagi dan membawa si brewok. Sontak mereka kaget, orang itu sudah mati menyangkut di pohon dan penuh luka. Lalu makhluk itu pun muncul, terlihat berubah menjadi laki-laki yang sangat berbahaya. Lalu selanjutnya giliran Gavin yang dibawa makhluk itu. Kemudian Cleb mencari Gavin adiknya, tapi Cleb tak menemukannya. Elsa yang merasa takut mengajak Cleb untuk pergi. Karena saking paniknya, senter yang dibawa Cleb malah terjatuh ke kolam, lalu Cleb berusaha mengambilnya. Ketika Cleb berusaha mengambil senter itu, Cleb malah terjebur. Dan tiba-tiba makhluk itu pun muncul dan akan menyerang Elsa. Si Elsa yang merasa takut, dia meninggalkan Cleb dan lari ke kerusukan ke dalam hutan. Karena di dalam hutan begitu poek, dia pun kejedot batang pohon. Dia pun terjatuh, lalu makhluk itu muncul di hadapannya dan menindih Elsa. Ternyata makhluk ini udah nggak tahan pengen nyobain celengan si Elsa. Kemudian makhluk itu pun memerosotkan celana si Elsa sekaligus dengan cangcutnya. Lalu makhluk itu pun menggencot Elsa dan Elsa pun tak berdaya. Karena makhluk ini sudah kegenahan, tak lama kemudian Cleb datang untuk menolong Elsa. Lalu menancapkan kayu runcing ke punggung makhluk itu. Tetapi makhluk itu masih belum modar dan malah membalik menyerang Cleb. Ketika makhluk ini akan menghabisi Cleb, Elsa datang dengan membawa batu besar dan langsung memukul makhluk itu. Ketika Elsa akan memukul makhluk itu sekali lagi, sempat-sempatnya makhluk itu membunuh Cleb dengan ekor beracunnya. Dan Elsa pun berhasil memukul babatok si makhluk itu sampai modar. Lalu Elsa terkapar lemas. Scene berpindah ke kantor pimpinan tempat Elsa bekerja. Di sini Elsa terlihat bunting. Terus itu anak siapa bang? Saya juga nggak tahu karena film pun berakhir. Gimana? Apakah film ini seru? Seru dong, masa enggak? Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sang Ngenahna. Saya pamit undur diri, bye-bye.